Halo guys, selamat ketemu pada informasi tentang obat dan pelayanan kefarmasian atau pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Pelayanan farmasi klinis di rumah sakit merupakan faktor yang menentukan untuk memaksimalkan hasil terapi obat dan terhindarnya pasien dari efek yang tidak diharapkan dari obat, apakah akibat underdose atau overdose. Beberapa obat perlu mendapat perhatian oleh seorang farmasi klinis, terutama obat-obat dengan efek terapeutik sempit. Seperti pada pertemuan kali ini, kita akan bicara tentang terapi obat warfarin dan heparin. Nah, sebelum kita bahas tentang terapi obat warfarin dan heparin, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Pelayanan farmasi klinik yang berhubungan dengan terapi warfarin, di mana diketahui bahwa warfarin adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penggumpalan darah pada penyakit deep vein thrombosis, emboli paru, dan fibrilasi atrium. Bila lihat dari sifat kimianya, senyawa warfarin memiliki sifat bioavailability 100%, ikatan protein 99,5%. Artinya, bila terjadi penurunan jumlah albumin pada seorang pasien, maka akan meningkatkan kadar obat bebas dalam darah. Peningkatan kadar obat bebas daripada warfarin bisa meningkatkan efek dan juga meningkatkan toksisitas daripada warfarin. Justru itu hal yang perlu dilakukan oleh seorang farmasi klinis bila seorang pasien dapat terapi warfarin atau heparin adalah: pertama, bisa dilihat daripada efek yang tidak diharapkan dari obat warfarin, seperti sakit kepala tiba-tiba, pusing, terasa letih. Kemudian perdarahan yang tidak bisa atau tidak biasa, seperti yang keluar dari hidung, mulut, vagina, dubur, bisa diamati lewat BAB berwarna hitam. Kemudian perdarahan dari luka suntikan jarum, perdarahan yang tidak berhenti. Yang ketiga, bisa diamati secara klinis adalah bagian bawah kulit mudah memar, berwarna keunguan, bintik-bintik merah. Selanjutnya yang keempat, ada darah dalam urin, tinja hitam berdarah, kemudian muntah yang terlihat seperti bubuk kopi. Kulit, kemudian kelihatan kulit pucat, kepala terasa berat, kemudian sesak napas, denyut jantung cepat, atau bermasalah dalam berkonsentrasi. Bisa juga diamati urin berwarna gelap, sakit kuning, atau menguningnya kulit atau sklera mata. Adakah guys
makanan dan minuman yang berpotensi memicu interaksi obat dengan warfarin bersama makanan ada berupa makanan dan minuman teh hijau, makanan protein tinggi, kemudian jeruk bali, makanan yang mengandung vitamin K. Nah, guys, apa saja yang bisa dimonitor oleh seorang farmasi klinis bila seorang pasien mendapat terapi warfarin? Pertama adalah efek farmakodinamik prothrombin time atau PT. Bisa diamati melalui nilai INR atau International Normalized Ratio. Kemudian perlu juga dimonitor adalah tentang apa yang perlu direkomendasikan ketika seorang pasien mendapat terapi warfarin. Bisa dilakukan evaluasi dengan nilai INR daripada hasil terapi pasien. Menurut Baker et al. 2004 dan Clark et al. 2006 merekomendasikan bahwa pasien yang telah mencapai INR target 2-3 tidak perlu lagi penyesuaian dosis daripada warfarin. Tetapi pasien dengan INR 3,1 sampai 3,9 perlu dilakukan pemeriksaan ulang nilai INR dalam 1 minggu. Jika INR tidak berubah, maka dosis mingguan bisa diturunkan menjadi 10-20%-nya. Pasien yang belum mencapai target INR perlu dilakukan penyesuaian dosis, di mana jika INR diperoleh kecil atau sama dengan 1,5, maka dosis mingguan warfarin dinaikkan menjadi 20%. Sedangkan jika nilai INR 1,5 sampai 1,9 dosis mingguan warfarin, dinaikkan dosisnya sebesar 10%. Nah, itu dia guys, hal yang bisa dilakukan oleh seorang farmasi klinis bila seorang pasien sedang mendapat terapi warfarin. Mari kita pahami dan kita evaluasi terapi pasien yang mendapat warfarin dan heparin. Semoga bisa memaksimalkan hasil terapi dan pasien terhindar dari resiko efek samping daripada warfarin dan heparin. Demikian, sekian dan terima kasih.